Kaula binti Al-Azwar, salah satu dari sedikit wanita muslim yang turun ke medan perang pada abad ke-7 untuk melawan pasukan Kekaisaran Bizantium. Menurut riwayat sejarah yang dilansir dari History Collection, Kaula hidup pada 600-an Masehi. Ia adalah wanita muslim yang dikenal sebagai penyair dan petarung yang tangguh dari Arab. Ia memimpin pasukannya sendiri di berbagai pertempuran dan menjadi terkenal karena keterampilan perang, keberanian, dan ketangguhannya sebagai perempuan berdaya. Kaula adalah putri dari kepala suku Arab yang dikenal sebagai Bani Asad, yang selama masa mudanya mempelajari keterampilan perang, seperti ilmu menggunakan pedang dan menunggang kuda, yang diajarkan oleh saudara laki-lakinya, Dir'ar bin Al-Azwar. Selain itu, ia juga belajar sastra dari saudaranya. Kemudian, jadilah ia seorang penyair dan pendekar wanita tangguh di zamannya. Sosoknya pertama kali dicatat sebagai seorang petarung tangguh pada 634 Masehi, selama pengepungan Arab di Damaskus. Ketika saudara laki-lakinya yang terluka ditawan oleh prajurit Kekaisaran Bizantium. Awalnya, Kaula berperan sebagai tenaga bantuan medis saat menyusul saudaranya yang bergabung dengan pasukan tentara Rashidun yang besar dalam penaklukan Suriah, Yordania, dan Palestina. Saudaranya adalah salah satu komandan yang bertugas di bawah Khalid bin Walid. Khalid adalah sahabat Nabi Muhammad SAW serta seorang panglima perang termasyhur dan ditakuti di medan perang. Di sana, Kaula bertanggung jawab untuk mengobati para tentara Rashidun yang terluka dan membawakan air bagi yang sekarat. Suatu hari saat berlangsung pertempuran pasukan Arab dengan prajurit Kekaisaran Bizantium di luar Yerusalem, Kaula yang berjaga di perbukitan melihat saudara laki-lakinya jatuh dari kuda dan diseret oleh pasukan musuh sebagai tahanan. Seketika ia hilang minat untuk bertugas merawat para pasukan yang luka. Pada titik itulah Kaula dengan tekad berkorban turun ke medan perang. Mengambil baju zirah, Kaula menutupi wajahnya dengan cadar untuk menyembunyikan jenis kelaminnya. Ia bersiap untuk menyerang barisan belakang pasukan Kekaisaran Bizantium sendirian. Dia berjuang sampai bala bantuan tiba untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya dari tahanan. Aksi Kaula di medan perang itu layaknya satria pria yang berapi-api menembus barisan prajurit Bizantium dengan hidup-hidup. Salah satu komandan pasukan tentara Rashidun, Syurahbil ibn Hasanah, berkata saat itu, prajurit ini bertarung seperti Khalid bin Walid, tapi saya yakin dia bukan Khalid. Khalid mencari satria itu sampai dia menemukannya dalam kondisi sudah berlumuran darah. Dia memuji keberaniannya dan memintanya untuk membuka cadarnya. Namun, Kaula tidak menjawab dan mencoba melepaskan diri. Para prajurit lainnya tidak akan membiarkan dia melakukan itu dan semua orang memintanya untuk mengungkapkan identitasnya. Kaula tidak menemukan cara untuk menghindar dan akhirnya menjawab, "Anda adalah pemimpin yang hebat, dan saya hanyalah seorang wanita yang hatinya membara." "Siapa kamu?" tegas Khalid. "Saya Kaula binti Al-Azwar. Saya bersama para wanita yang menyertai tentara, dan ketika saya mengetahui bahwa musuh menangkap saudara saya melakukan apa yang saya lakukan." Khalid kemudian memerintahkan para tentara Rashidun untuk mengejar tentara Kekaisaran Bizantium yang melarikan diri. Dengan Kaula yang memimpin, mencari saudaranya ke segala arah, tetapi sia-sia hingga menjelang siang yang menentukan. Mengetahui bahwa para tahanan harus berada di suatu tempat, Khalid mengirim Kaula dengan sejumlah pasukan untuk menemukan mereka. Setelah pengejaran di tengah terik matahari, mereka berhasil mengejar rombongan pasukan Kekaisaran Bizantium yang membawa para tahanan ke markas mereka. Pertempuran selanjutnya terjadi yang dimenangkan oleh pasukan Kaula dan para tawanan diselamatkan, termasuk saudaranya. Dalam pertempuran lain di Ajnadin, tombak Kaula patah dan kuda betinanya terbunuh dan dia dijadikan tawanan. Namun, dia heran menemukan bahwa pasukan Kekaisaran Bizantium menyerang kamp wanita dan menangkap beberapa dari mereka.
Pemimpin mereka memberikan tawanan kepada komandannya dan memerintahkan Haula dipindahkan ke tendanya. Dia sangat marah dan memutuskan bahwa mati lebih terhormat daripada hidup dalam aib. Dia berdiri di antara wanita lain dan berseru ke mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan kehormatan mereka atau mati. Mereka pun antusias dengan rencananya. Mereka mengambil tiang dan pasak tenda dan menyerang penjaga. Mereka membuat formasi lingkaran, seperti yang Haula katakan kepada mereka. Pendekar wanita itu memimpin serangan, membunuh penjaga pertama dengan tiang. Wanita lain mengikutinya. Menurut sejarawan Arab, Al-Waqidi dalam bukunya The Conquering of Al-Sham Greater Syria, para wanita pemberani itu berhasil membuat 30 pasukan Bizantium tak berkutik, dengan Kaula mengiringi mereka dengan syairnya yang mengobarkan semangat. Pemimpin Kekaisaran Bizantium marah dengan yang terjadi dan memimpin pasukan untuk melawan mereka, yang awalnya para wanita itu dia rayu. Dia mengatakan ke Kaula bahwa ia akan menikahinya dan menjadikannya ibu negara Damaskus. Perempuan berdaya itu membalasnya dengan tenang dan menghina. Saya bahkan tidak akan menerima Anda sebagai penggembala unta saya. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk merendahkan diri saya dan tinggal bersama Anda? Selanjutnya, pertempuran sengit terjadi. Para wanita yang ambil bagian dalam pertempuran dengan bangga mengatakan bahwa Kaula membunuh 5 ksatria Bizantium, termasuk pemimpin yang menghinanya. Dalam pertempuran lain, tentara Rashidun ditaklukkan oleh tentara Kekaisaran Bizantium yang jauh lebih besar. Banyak tentara melarikan diri, tetapi tidak lama, Kaula dan wanita lainnya bertemu dengan tentara yang melarikan diri, mempertanyakan klaim keberanian mereka, dan memaksa mereka untuk kembali ke medan perang. Orang-orang itu tercengang ketika mereka melihat Kaula menghunus pedangnya dan memimpin serangan balik. Mereka membalikan kuda mereka dan bergabung dalam pertempuran, yang akhirnya dimenangkan pasukan Kaula. Salah satu ksatria yang hadir hari itu berkata, "Wanita kami jauh lebih keras terhadap kami daripada orang Bizantium. Kami merasa bahwa kembali untuk bertarung dan mati jauh lebih mudah daripada menghadapi kemarahan wanita kami di kemudian hari." Menurut catatan biografi yang dikutip dari Badas of the Week, setelah mengakhiri perang, Kaula menikah dengan seorang pangeran Arab yang kuat. Kaula dikenang sebagai pendekar wanita legendaris yang tangguh dan pemberani dari abad ke-7 dalam sejarah bangsa Arab. Itulah kisah Kaula binti Al-Azwar, pendekar wanita dalam medan perang melawan Kekaisaran Bizantium. Semoga bermanfaat dari kisah tersebut dan dapat ambil hikmahnya.